Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu sekalian, materi di bab kedua ini yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang persamaan kuadrat. Coba kalian lihat beberapa contoh persamaan berikut. Yang pertama, x kuadrat ditambah 4x dikurang 21 sama dengan 0. Contoh yang kedua, 8y kuadrat dikurang 24y sama dengan 0. Contoh yang ketiga, 100 dikurang 16x kuadrat sama dengan 0. Yang keempat, 9 dikurang 12y dikurang y kuadrat sama dengan 0. Ternyata kalau kalian perhatikan dari keempat contoh ini, setiap persamaan di samping terdiri atas satu variabel, yaitu satu variabel ya. Contohnya nomor 1, itu variabelnya cuman x ya. Nomor 2 variabelnya hanya y. Dan yang nomor 3 hanya x, nomor 4 hanya y. Maka dia dikatakan satu variabel. Tidak ada di sana dua variabel seperti misalnya x kuadrat ditambah 4y, tidak ada ya, itu sudah mengandung dua variabel. Dan pangkat tertingginya untuk setiap contoh dari nomor 1 sampai 4 itu pangkat tertingginya adalah 2. X pangkat 2, x kuadrat, 8y pangkat 2 atau 8y kuadrat, 16x pangkat 2, 16x kuadrat. Jadi pangkat tertingginya adalah 2. Maka persamaan-persamaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 kita sebut dengan persamaan kuadrat atau persamaan berderajat 2. Nah, sehingga bentuk umum atau bentuk baku dari persamaan kuadrat adalah dalam x ya. Dalam x adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak sama dengan 0. Jadi a itu boleh berapa saja tapi dia tidak boleh 0. Sekarang penyelesaian persamaan kuadrat dengan menfaktorkan. Contoh, x kuadrat dikurang 5x sama dengan 0. Karena suku pertama x kuadrat ada x-nya dan suku kedua adalah 5x ada x, dapat kita keluarkan di sini x. Dapat kita keluarkan x. X dikalikan berapa? X dalam kurung titik-titik ya. X dikalikan berapa? Ya, di sini x dikalikan berapa supaya dia menjadi x pangkat 2. Berarti x dikalikan x. X dikali x dia x pangkat 2. Kemudian supaya menjadi negatif 5x, x-nya sudah ada, berarti tinggal dikali dengan negatif 5. Jadi x dikali negatif 5x, 5x sama dengan 0. Memfaktorkan di sini adalah merubah bentuk ya. Sehingga x ini adalah sama dengan 0 karena ini x sama dengan 0. Kemudian atau ini x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, x dikurang 5 sama dengan 0. Maka x kita pindahkan ke ruas, 5-nya pindah ruas sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x1 sama dengan 0, sedangkan x2-nya adalah 5. Himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 5. Oke, contoh yang kedua. X kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan 0. Kita mau mencari himpunan penyelesaiannya. Kita ingat bentuk baku tadi adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Sehingga di sini a-nya adalah 1. A itu adalah koefisien dari x, itu tidak ditulis berarti sama dengan 1. Ini adalah b, b-nya adalah
min 4 ya, negatif 4. Kemudian C-nya adalah negatif 5. Nah, sekarang kita selesaikan dengan cara menfaktorkan. Itu adalah membuat A dikali C sama dengan B. A-nya tadi adalah 1, A dikali C berarti 1 dikali min 5. Itu hasilnya akan sama dengan min 4. 1 dikali min 5 adalah min 5, sedangkan B-nya 4. Berapa angka yang jika kita kalikan akan mendapat negatif 5, tetapi jika kita jumlahkan dia negatif 4. Berapakah angka itu? Kita pilih. Oh, ternyata kita temukan angka negatif 5 itu adalah 1 dikali negatif 5. 1 dikali negatif 5 adalah negatif 5. 1 ditambah negatif 5 adalah negatif 4. Jadi kita dapat angkanya adalah 1 dan negatif 5. Jadi angka yang kita pilih adalah 1 dengan negatif 5. Ingat, langkah awalnya adalah rumus A kali C sama dengan B. A-nya adalah 1 dikali min 5 adalah min 5, sedangkan B-nya adalah min 4. Carilah angka jika dikalikan dia min 5, jika dijumlahkan dia min 4. Kita dapat angkanya adalah 1 dan negatif 5. Sehingga nilai B 4X, ini kan B. B tadi adalah 4X. Sekarang kita ubah B-nya menjadi, karena angka yang kita pilih adalah 1 dengan negatif 5, kita pilih 1 dengan negatif 5. 1 dikurang 5X, berarti kan 4X. Atau X dikurang 5, sama saja. 1 angka 1 di depan, koefisien 1 di depan variabel itu tidak perlu ditulis ya. Sehingga soal awalnya adalah X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Bisa kita ubah menjadi X kuadrat tetap, negatif 4X tadi sudah kita ubah menjadi X dikurang 5 ya. Jadi X-nya adalah positif X dikurang 5X. Positif X dikurang 5X kan sama saja dengan negatif 4X. Jadi dia tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk. Dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian kita kelompokkan dua-dua. X kuadrat tambah X kita kelompokkan, dikurang 5X dikurang 5. Kelompok yang pertama X kuadrat ditambah X, sama-sama punya X, berarti kita keluarkan X. Kita keluarkan, karena sama-sama punya X, kita keluarkan X. X dikali berapa supaya jadi X kuadrat? Sudah ada X, berarti dikali X. X dikali X, X kuadrat. Ya, sini ada X. Di sini adalah 1X, berarti tinggal dikali 1. Tanda yang negatif ini tidak berubah. Kemudian ini 5X dikurang 5, sama-sama punya 5. 5-nya kita dikeluarkan. Supaya menjadi negatif 5X tinggal dikali X. Negatif 5 dikali X, negatif 5X. Supaya menjadi negatif 5, ini negatif, ini positif, jadinya juga negatif. Negatif 5 ditambah 1, negatif 5X. Nah, ini X tambah 1 dengan X tambah 1, kalau kalian benar memilih angka, ini harus sama. Ya, ini harus sama. Kalau di sini sudah dalam kurungnya X tambah 1, di sini juga harus X tambah 1. Sehingga penyelesaiannya cukup X dikurang 5, X dikurang 5 sama dengan 0, atau X ditambah 1 sama dengan 0. Ini sama, cukup ditulis satu kali saja. X dikurang 5 sama dengan 0, kemudian X ditambah 1 sama dengan 0. X dikurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 5-nya pindah, berarti X sama dengan 5. Dan X ditambah 1 sama dengan 0, X sama dengan 1-nya pindah jadi negatif. Negatif 1. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 1. Demikianlah
penjelasan untuk materi persamaan kuadrat. Untuk referensi lain, silahkan baca buku paket dan lihat video-video pembelajaran tentang persamaan kuadrat jika penjelasan ini belum cukup dimengerti. Oke. Kemudian yang terakhir, coba kalian cari berapakah himpunan penyelesaian untuk soal x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Oke, silakan dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.